Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzah Al-Ma'rifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi Fair Check untuk pembelajaran bahasa Arab dalam keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak atau istima merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang sangat esensial, sebab keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai suatu bahasa. Mendengarkan atau menyimak merupakan aktivitas pikiran positif yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada sebuah teks atau wacana atau pembicaraan yang didengarkan agar dapat dipahami maksudnya. Kemudian, mengajarkan kemampuan menyimak dengan menggunakan strategi pembelajaran yang baik dan tepat akan memudahkan siswa dalam menguasai keterampilan menyimak ini dengan baik. Istima merupakan kegiatan menyimak dengan tujuan untuk memahami maksud apa yang telah didengar dan direkam oleh indera pendengaran. Namun tentu saja di dalam pembelajaran pasti mengalami beberapa permasalahan. Contohnya seperti yang dialami oleh siswa-siswa kelas 10 MAN 4 Banjar saat belajar Maharah Istima. Walaupun guru sudah mengajar dengan baik, ternyata masih ada beberapa masalah yang dialami siswa, yaitu sulit mendengarkan kosakata yang diucapkan oleh guru, merasa sulit membedakan huruf-huruf yang mirip yang diucapkan oleh guru, banyak kosakata yang guru ajarkan itu belum familiar, banyak siswa yang tidak dapat mencatat semua yang diucapkan oleh guru ketika belajar Mahara Istima. Selain itu, faktor eksternal seperti perbedaan latar belakang sekolah yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk belajar bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menawarkan strategi pair check. Strategi ini mempromosikan kerja sama antara siswa karena mereka harus saling mendengarkan, memahami, dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain yang akan saya jelaskan kepada berikut ini. Yang pertama adalah pengertian keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung. Proses menyimak memerlukan perhatian serius dari siswa. Ia berbeda dengan mendengar atau mendengarkan. Menurut pendapat Tarigan, pada kegiatan mendengar, mungkin si pendengar tidak memahami apa yang didengar. Pada kegiatan mendengarkan sudah ada unsur kesengajaan, tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Karena itu belum menjadi tujuan. Kegiatan menyimak mencakup mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha untuk memahami bahan yang disimak. Oleh karena itu, dalam kegiatan menyimak ada unsur kesengajaan, perhatian, dan pemahaman yang dapat merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Mendengar. Yang pertama, mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Individu mendengar bunyi dari unsur-unsur luar yang disengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Yang kedua, memahami bunyi bahasa tersebut. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Yang ketiga, menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Di peringkat ini, pendengar menguasai makna beberapa deretan bunyi, dapat memahami persamaan arti dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain, atau satu rangkai kata dengan satu rangkai kata yang lain dalam bahasa yang sama. Yang keempat, bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui ketiga-tiga peringkat tadi. Selanjutnya, macam-macam maharah istima. Para pakar pendidikan berpendapat bahwa untuk istima ada beberapa macam bentuk. Di antaranya yang pertama, istima ghairu murakkaz
adalah segala sesuatu yang biasa didengar dalam masyarakat. Istimak tersebut merupakan yang dilatih oleh khalayak dalam materi yang didengar melalui perantara visual maupun audio-visual atau dari majelis-majelis. Yang kedua, al-istima' al-istimai merupakan istima yang dengannya manusia dapat menuju dari hal yang tidak diketahui sampai jiwa dan nafsnya, serta tidak lepas dari pemahaman dan penafsiran serta penguasaan. Yang ketiga, istima al-yaqiz adalah yang dengannya dalam keadaan sadar manusia dapat mengetahui hal-hal yang didengarnya dengan pemahaman sendirinya. Biasanya terdapat dalam konferensi dan seminar-seminar. Yang keempat, istima an-naqdi adalah yang dengannya manusia tidak cukup hanya sekedar memahami dan menguasainya, akan tetapi perlu adanya perbandingan sehingga setelah adanya perbandingan akan muncul sebuah diskusi. Selanjutnya, metode-metode pembelajaran keterampilan menyimak. Setiap pembelajaran bahasa ataupun maharah terdapat metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran maharah istima adalah yang pertama, metode langsung. Metode langsung dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi, serta dengan menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. Metode ini dimulai dengan pembelajaran kosakata sebagai penguatan dalam membentuk kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam berbahasa secara langsung dan intensif. Tema yang digunakan pembelajaran juga menggunakan tema di sekitar kegiatan sehari-hari, seperti bangun tidur, makan, pergi ke kampus, pergi ke dokter, dan lain-lain. Yang kedua, metode audiolingual. Metode audiolingual adalah metode pembelajaran bahasa dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengungkapkannya sepanjang pelajaran membaca dan menulis. Metode ini dilakukan dengan teknik diulang berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dalam pembelajaran Mahara Istima, metode ini dimulai dengan cara siswa mendengarkan ucapan pengajar atau mendengarkan suara, kaset atau video, kemudian menirukannya secara bersama-sama. Setelah itu, setiap siswanya akan ditunjuk. Yang ketiga ialah metode eklektik. Metode eklektik adalah metode dengan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran bahasa, kemudian digabungkan menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran dengan menerapkannya secara proporsional. Metode ini bisa menjadi metode ideal apabila didukung oleh penguasaan pengajar secara memadai terhadap berbagai macam metode. Sebaliknya, metode ini bisa menjadi metode seadanya atau semau pengajar apabila pemilihan metode berdasarkan selera pengajar atau atas dasar mana yang paling enak dan yang paling mudah. Yang keempat, metode mendengarkan dan menghafalkan. Metode menghafal dan mendengarkan adalah metode kuno dengan mengembangkan 3 langkah berikut. Yang pertama, penjelasan tema, yang kedua menghafal, dan yang ketiga memperdengarkan. Pada metode ini, pengajar wajib menghafal secara ringkas materi-materi atau teks-teks yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam menyampaikan, pengajar harus dengan suara yang keras dan jelas, sehingga bisa didengar dan dihayati oleh siswa yang akan menghafalkan dan memperdengarkan di depan teman-temannya. Selanjutnya ialah pengertian fahmul masmu'. Dalam keterampilan menyimak terdapat beberapa fase. Fase ini dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu fase pengenalan, fase pemula, fase pertengahan, dan fase lanjutan. Pada fase lanjutan inilah fahmul masmu' diajarkan. Fahmul masmu' adalah pemusatan pikiran seseorang pendengar terhadap lawan bicaranya dengan tujuan untuk memahami tujuan konten pembicaraannya. Di samping mengadakan analisis, pendengar juga dapat melakukan kritikan.
Sedangkan pembelajaran Fahmul Masmu' memiliki tujuan. Yang pertama, memahami dan menangkap pesan yang diterima oleh indera pendengaran dengan baik. Yang kedua, memahami tujuan pembicara dengan merasakan adanya koneksitas secara emosional, respect terhadap apa yang dibicarakan. Yang ketiga, dapat menganalisis dan mengkritisi isi pembicaraan yang didengar. Yang keempat, mengenali makna yang tersirat dari intonasi baca, seperti kagum, bertanya, dan memberitakan. Yang kelima, menemukan ide pokok dan penjelas dari yang telah didengarkan. Adapun jenis materi yang dibahas dalam Fahmul Masmu' yaitu yang pertama, Fahmul Masmu' Mukasaf Murid, memahami teks atau dialog dengan detail dan menguasai kosakatanya. Biasanya teks panjang dan disampaikan di dalam kelas dan dalam bimbingan langsung dari guru. Yang kedua, Fahmul Masmu' Muwassa. Yang pertama, menyimak teks atau dialog panjang untuk memahami makna umum darinya. Yang kedua, mengulang kembali mendengar teks untuk mendengarkan teks-teks yang dibicarakan sebelumnya. Kemudian, guru mendiskusikan tentang ide paling penting dari teks yang didengarkan. Dalam penyampaian pembelajaran Fahmul Masmu', terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Proses pembelajaran hendaknya dengan memperbanyak latihan memahami dialog atau diskusi-diskusi dan sebagainya. Yang kedua, hendaknya mengurangi aktivitas menulis. Yang ketiga, materi harus disampaikan secara bertahap. Yang keempat, harus memperhatikan kecepatan yang wajar. Yang kelima, dalam memilih teks lisan, hendaknya guru memperhatikan usia dan minat siswa, kosakata yang dimiliki siswa, tingkat kematangan, dan tingkat kecepatan siswa dalam mengikuti teks lisan. Yang keenam, untuk tingkat lanjut, situasi perlu dibuat mendekati situasi sehari-hari. Gangguan-gangguan seperti background musik atau suara orang lain yang sedang bercakap-cakap perlu dengan sengaja dimasukkan dalam rekaman. Hal ini tentu mempersulit usaha memahami teks lisan yang sedang disajikan, tapi itulah realitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran Fahmul Masmu'. Dalam pembelajaran menyimak terdapat strategi yang dapat digunakan oleh seorang guru. Adalah strategi pair check. Pair check adalah strategi yang dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1990. Pair check dalam artian bebasnya mengecek. Jadi, dalam proses pelaksanaannya, ada tahap di mana pasangan kelompok mengecek jawaban dari pasangan lainnya. Dalam strategi ini, setiap pasangan hanya terdiri dari 2 orang dengan anggota kelompok yang terdiri dari 2 orang. Akan meminimalisir siswa yang pasif, siswa yang istilahnya hanya titip nama ketika proses diskusi. Selain itu, dengan 2 anggota, mereka mampu melaksanakan tahap-tahap diskusi dan mengerjakan soal bersama dengan intens, serta dapat langsung bertukar gagasan tanpa harus berdebat karena terlalu banyak pendapat yang diutarakan jika setiap pasangan terdiri lebih dari 2 anggota. Strategi ini berguna untuk mengetahui cara yang efektif dan berdaya hasil bagi pemahaman peserta didik secara khusus. Strategi ini dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi hasil belajar yang berbeda dan membandingkan catatan hasil belajar. Langkah-langkahnya, yang pertama, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tempat yang berbeda. Kemudian guru membacakan teks yang berbeda kepada kelompok yang pertama dan kedua. Sedangkan kelompok yang kedua dibacakan teks yang berbeda. Yang ketiga, setelah selesai, guru meminta pada peserta didik untuk berkumpul dan masing-masing peserta didik diperintahkan berpasangan dengan kelompok yang berbeda. Yang keempat, masing-masing peserta diminta untuk menggabungkan hasil belajar dan mengoreksi hasil dari tulisan yang didengar tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan strategi pair check. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan kerjasama antar siswa,
Pembelajaran dengan teman sejawat yang menurutnya mampu meningkatkan interaksi dan juga pemecahan masalah, serta dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial siswa. Meningkatkan pemahaman atas konsep dan proses pembelajaran, melatih siswa berkomunikasi dengan baik dengan teman sebangkunya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Sementara kekurangan dari strategi ini adalah membutuhkan waktu yang benar-benar memadai dan kesiapan siswa untuk menjadi pelatih dan partner yang jujur dan memahami perintah dengan baik.